Bayangkan sebuah nama yang tiba-tiba menggebrak panggung politik Indonesia. Seorang anak muda yang dulunya hanya dianggap anak presiden, kini menjelma menjadi salah satu tokoh paling dibicarakan di negeri ini. Dialah Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini. Sosok yang setiap ucapannya, sekecil apapun, selalu mampu memicu perdebatan. Dan baru-baru ini, perdebatan itu meledak lagi. Kali ini soal kereta api. Ada wacana untuk membuat gerbong khusus rokok di kereta penumpang. Sebagian orang mendukung penuh. Mereka berkata, daripada merokok sembarangan dan mengganggu penumpang lain, lebih baik ada gerbong khusus. Di negara dengan jumlah perokok lebih dari 65 juta orang, ide itu terdengar logis bagi sebagian kalangan. Rokok memang sudah mendarah daging di Indonesia, dari desa sampai kota. Namun di tengah gegap gempita itu, Gibran berdiri dan menyatakan penolakannya. Dengan tegas, ia berkata, gerbong rokok tidak perlu. Yang lebih penting adalah gerbong khusus untuk laktasi, untuk ibu menyusui, dan gerbong untuk difabel. Sederhana, singkat, tapi kalimat itu langsung mengguncang. Media sosial pun gaduh. Para perokok marah, mereka merasa dipinggirkan, merasa haknya dilanggar. Kenapa ibu menyusui dan difabel yang didahulukan? Padahal perokok jumlahnya jutaan. Begitu kata sebagian orang. Tapi, di sisi lain, para aktivis kesehatan, komunitas ibu, dan penyandang disabilitas justru menyambut penuh haru. Akhirnya ada pejabat yang berpikir ke arah sana, yang lebih manusiawi. Inilah seni politik Gibran. Ia tidak bicara panjang lebar, tapi setiap kalimatnya mampu memecah opini publik, membuat orang berpikir ulang tentang prioritas bangsa ini. Bayangkan, di antara dua pilihan, fasilitas untuk kebiasaan pribadi atau fasilitas untuk kelompok yang benar-benar butuh perhatian, Gibran jelas memilih yang kedua. Dan pilihan itu membuat sebagian orang kagum, sebagian lagi geram. Tapi bukankah ini bukan kali pertama Gibran memicu perdebatan? Ingat bagaimana ia tiba-tiba menyebut soal hilirisasi Kemenyan? Satu kalimat yang awalnya dianggap lelucon, bahan olok-olok di media sosial. Namun, siapa yang benar-benar mau berpikir lebih dalam? Kemenyan bukan hanya untuk ritual atau wewangian, melainkan punya potensi industri, farmasi, hingga ekspor bernilai tinggi. Gibran melihat apa yang orang lain anggap remeh. Begitu pula ketika ia menyinggung soal artificial intelligence. Didengar para politisi tua yang masih sibuk berdebat dengan gaya lama, Gibran justru berbicara soal AI. Anak-anak kita jangan hanya jadi pengguna, tapi harus jadi pencipta, katanya. Kalimat itu menohok, karena faktanya, Indonesia memang belum siap menghadapi revolusi AI jika hanya jadi konsumen. Dari sanalah, isu besar tentang masa depan pendidikan dan teknologi mulai dibicarakan secara serius di panggung politik. Fakta lain, gaya kepemimpinan Gibran berbeda dengan politisi senior. Ia tidak sibuk tampil dengan jam tangan mewah atau mobil sport. Ia lebih sering terlihat sederhana, kaos polos, celana kasual, bicara seperlunya. Namun kesederhanaan itu justru menjadi magnet bagi generasi muda. Ia memberi pesan, kepemimpinan bukan soal gaya, tapi soal gagasan. Lihat saja saat ia tampil di debat politik nasional. Lawannya adalah tokoh-tokoh senior yang jauh lebih berpengalaman. Banyak yang menduga Gibran akan gugut. Tetapi justru sebaliknya, ia dengan lugas menyodorkan data, menekankan hilirisasi, bahkan menohok dengan kalimat-kalimat singkat yang membuat lawannya terdiam. Orang boleh meremehkan, tapi faktanya setiap kata yang ia ucapkan menjadi headline. Dan sekarang, soal gerbong kereta api. Lihat bagaimana satu kalimat darinya memaksa kita menimbang ulang prioritas. Mana yang lebih penting, memberi ruang bagi jutaan perokok, atau memberi fasilitas bagi ibu menyusui dan difabel yang sering dipinggirkan? Pertanyaan itu mungkin membuat sebagian orang marah. Tapi bukankah pemimpin sejati memang harus berani membuat keputusan yang tidak selalu populer? Gibran paham setiap langkahnya akan dicibir, dari isu Kemenyan, AI, hingga gerbong kereta. Tapi justru dari cibiran itu ia menemukan kekuatannya. Ia tidak membalas dengan kata-kata kasar, ia hanya terus bekerja. Itulah mengapa sosok ini begitu fenomenal, karena ia bukan hanya membuat orang kagum, tapi juga membuat orang yang membencinya semakin emosional. Dan isu terbaru yang kembali viral membuktikannya lagi, pertemuan Gibran dengan para pengemudi ojek online. Ribuan driver ojol dari Jakarta hingga Solo mengeluhkan persoalan yang sama. Insentif yang makin kecil, persaingan yang makin ketat, dan kebijakan aplikator yang sering merugikan mereka.
Bagi banyak orang, driver ojol adalah tulang punggung transportasi harian, penyambung hidup keluarga di tengah kota-kota besar. Di tengah keresahan itu, Gibran memilih untuk mendengar langsung. Ia duduk bersama para driver ojol, menampung aspirasi, mendengarkan keluhan, dan menjanjikan komunikasi dengan perusahaan aplikator. Sontak, momen ini viral. Media menyorotnya. Publik ramai memperdebatkannya. Ada yang menuding, itu pencitraan semata. Tapi ada pula yang melihat, setidaknya ia turun langsung, tidak bersembunyi di balik meja rapat. Bandingkan dengan banyak pejabat lain yang lebih suka bicara di podium megah, jauh dari rakyat. Gibran justru turun ke jalan menemui para pekerja lapangan. Dan bukankah itu hal yang jarang dilakukan pejabat setingkat wakil presiden? Pertemuan itu pun memunculkan simbol baru, Gibran sebagai jembatan antara pemerintah dan rakyat kecil yang sehari-hari berjuang di jalanan. Para driver ojol yang biasanya diabaikan, kini merasa suaranya sampai ke telinga kekuasaan tertinggi. Sekali lagi, publik terbelah. Ada yang sinis, ada yang salut, tetapi percakapan nasional kembali terfokus padanya. Mari kita lihat benang merahnya. Dari gerbong kereta, hilirisasi kemenyan, AI hingga ojol, Gibran selalu memilih isu-isu yang dekat dengan rakyat. Ia tidak ragu untuk menyinggung hal-hal yang dianggap sepele, tapi sesungguhnya menyentuh kehidupan sehari-hari. Dan dari sanalah muncul kekuatan politiknya. Sejarah akan mencatat, Gibran Rakabuming Raka adalah pemimpin yang lahir dari perdebatan. Setiap ucapannya bisa memicu pertengkaran di media sosial, tetapi di balik itu ada gagasan yang memaksa bangsa ini untuk berpikir ulang. Apakah kita ingin terus sibuk dengan kepentingan kecil atau berani memprioritaskan masa depan bersama? Itulah kisah seorang anak muda yang dulunya hanya disebut putra presiden, kini menjadi wakil presiden yang setiap langkahnya menjadi berita. Gibran bukan hanya fenomena, ia adalah perdebatan itu sendiri. Dan dalam politik, seringkali bukan tentang siapa yang paling sempurna, melainkan siapa yang mampu membuat bangsa ini berbicara.